Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira kepada uh, Ustaz Izil Khair yang telah menyampaikan materinya mengenai urgensi ya. Semoga dari peserta sekalian mungkin ada yang sudah sering mendengar materi ini terkait urgensi tajwidul huruf dan semoga semakin memperkuat, semakin diulang maka semakin lekat dalam ingatan kita mengenai urgensi tajwid, mengenai lahan tadi. Dan peserta yang mungkin baru dapat teori atau materi urgensi tajwid ini semoga semakin mencari lagi lebih dalam mengenai terkhusus lahan dalam Al-Fatihah. Kenapa? Karena setiap hari kurang lebih kita baca. Kalau dalam sholat wajib, kalau kita hitung itu ada 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Maka kita cari juga lahan ya, lahan apakah lahan jali itu semuanya ketika kita lakukan dalam Al-Fatihah akan membatalkan sholat atau tidak. Contoh ketika kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, nggak sengaja misalnya di dalam sholat, apakah di dalam sholat itu kita itu membatalkan sholat atau tidak? Maka semoga ini semakin digali lagi oleh para peserta semua dan kita semua, kita semuanya begitu. Baik, untuk materi urgensi tadi dari pukul 08.15 sampai 08.45 dan insya Allah akan kita lanjutkan materi kita dengan materi tadabbur Al-Fatihah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Delvi Afrialdo. Dari insya Allah kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, suaranya jelas teman-teman semuanya? Jelas ya? Bisa dibda? Jelas. Jelas ya? Baik, bda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bihaqqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil insi was sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ghayat. Wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam majelis yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi daripada kekosongan waktu kita. Mungkin ada yang masih cuti lebaran mungkin, jadi daripada waktu kita kosong mending ikut ya kelas sharing tentang beberapa maklumat. Alhamdulillah. Kemudian shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Izul di awal bahwasanya penting bagi kita mempelajari daripada Al-Fatihah ini karena perubahan ada kaidah dalam bahasa Arab, taghayyurul mabna tadullu ala taghayyuril makna. Mabna ataupun struktural bahasa yang berubah dalam bahasa Arab, maka besar potensinya akan mengubah maknanya. Kalau satu huruf dalam Al-Quran itu berubah, maka potensi untuk berubah makna itu sangat besar. Terus pertanyaan, apakah ada mabna yang berubah tapi maknanya nggak berubah? Ada, tapi lagi-lagi hal yang semacam ini tidak memenuhi standarisasi daripada rukun qiraat yang benar. Kan rukun qiraat ada 3. Nanti di lain kesempatan kita belajar insyaallah. Dan alhamdulillah insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai daripada tadabbur suratul Fatihah. Insyaallah kalau waktunya memungkinkan dari awal dari basmalah sampai dengan ayat terakhir. Dari kata per kata kita bahas ya sedikit demi sedikit kita bahas walaupun tidak terlalu mendalam.
hanya muqaddimah saja. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang tertarik bisa ikut kelas di Karim. Itu sama Ustaz. Kalau tadabbur sama Ustaz Zuhdi Mubarak. Sama beliau kalau tadabbur Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syatibi, kita mulai dengan perkataan Imam Syatibi ya. Imam Syatibi pernah berkata seperti ini yang beliau abadikan dalam untaian syair beliau, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu tazdadu fihi tajammula. Al-Quran itu, kata Imam Syatibi, Al-Quran itu khairu jalisin, sebaik-baiknya teman ketika duduk. Artinya sebaik-baiknya teman, kalau bahasa sekarang ya, sebaik-baiknya teman nongkrong tuh ya Al-Quran. Kita nongkrongnya Al-Quran, bahas tentang Al-Quran, cerita tentang Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka tongkrongan seperti itu sebaik-baiknya tongkrongan. Bahkan la yumallu hadithuhu, pembahasan ataupun majlis tentang Al-Quran tidak akan pernah kita bosan untuk menghadirinya. Baca Al-Quran gak pernah bosan. Mau berapa kali pun kita khatam baca Al-Quran, gak bakal pernah bosan. Selain Al-Quran bakal bosan. Kita baca buku, mungkin 5 kali khatam, bosan. Atau baca serial cerpen 5 kali baca, udah bosan. Tapi Al-Quran enggak ada rasa bosan ketika mempelajari ataupun membaca Al-Quran. Ini salah satu daripada mukjizatnya Al-Quran. Bahkan kata Imam Syatibi, wa tardaduhu tazdadu fihi tajamula. Semakin banyak kita mengulang, semakin banyak kita nongkrongin Al-Quran, maka tazdadu fihi tajamula, akan semakin banyak keindahan, akan semakin banyak kebaikan yang akan kita temui. Seperti itu. Maka daripada itu, mari kita cek apakah betul nggak sih kalau kita bahas tentang Al-Quran tuh nggak bakal bosan. Nah, semoga kelas kita hari ini dan juga 4 hari ke depannya, 5 hari ke depannya tidak memberikan kita rasa jenuh, justru malah memberikan kita dorongan untuk selalu semangat mempelajari Al-Quran. Amin amin robbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami gunakan kitab tafsirnya yaitu kitab Syekh As-Sabbuni ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang pegang, boleh dibuka. Itu tafsir Ayatul Ahkam. Kita mulai daripada basmalah, yaitu tentang perbedaan pendapat ulama apakah basmalah ini termasuk daripada bagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak. Timbul pertanyaannya, apakah basmalah merupakan ayat daripada bagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak? Nah, maka jawabannya pertama, menurut Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan hiya minal Fatihah wa min kulli suwar, bahwasanya basmalah merupakan bagian daripada Al-Fatihah, bahkan merupakan bagian daripada setiap surat-surat Al-Qur'an kecuali surat Taubah. Seperti itu. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa kita mesti tahu perbedaan pendapat ini? Karena nanti akan berdampak pada perbedaan hukum ketika sholat. Apakah basmalah wajib dibaca atau enggak? Nah, maka penting untuk kita bahas di awal, apakah basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah atau enggak. Tadi pendapat yang pertama yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya basmalah merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah, bahkan merupakan bagian dari setiap surah Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW belum bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin," kata Rasul, apabila kalian membaca. Apabila lagi udah demasin layarnya. Afwan, bisa di-mute? Maka kata Rasul, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin," apabila kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin suratul Fatihah, faqra bismillahirrahmanirrahim. Maka kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ini hadis ataupun dalil yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya basmalah merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah dan juga bagian daripada surah-surah selain Al-Fatihah. Yang kedua, pendapat yang kedua, ini pendapat daripada Al-Imam Hanafi. Beliau mengatakan bahwasanya basmalah merupakan ayatun mustaqillah lil fasli minas suwar wa laysat minal Fatihah. Bahwasanya basmalah merupakan ayat tersendiri, ayatun mustaqillah, ayat tersendiri lil fasli, yang mana fungsi daripada basmalah ini untuk memisah, sebagai pemisah minas suwar, antara surat satu dengan surat yang selainnya.
Misal dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, Al-Baqarah ke Ali Imran, dari Ali Imran ke An-Nisa dan seterusnya. Nah, maka fungsi basmalah di sini kata Imam Hanafi sebagai lil fasli, sebagai pemisah. Walaisat minal Fatihah, dan bukan bagian daripada Al-Fatihah. Maka basmalah menurut Al-Imam Hanafi bahwasanya ia merupakan ayat tersendiri, bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Dalilnya apa? Pasti kan Imam Madzhab kan punya dalil mengatakan ini A, ini B, ini C, kan punya dalil. Maka Al-Imam Hanafi berpegang pada sebuah hadis Rasulullah SAW, bahwa dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus sholata baina nisfaini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi, dalam konteks salat ini membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua. Nah, satu bagian untuk Allah, satu bagian daripada untuk hambanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka baginya satu pahala. Bukan satu pahala, satu bagian lagi untuk Allah. Kan tadi dikatakan baina nisfaini, dua bagian, satu bagian untuk dia, satu bagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, dalam hadis ini tidak ada idza qala abdu bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada basmalah duluan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu Al-Imam Hanafi berpendapat bahwasanya dalam hadis ini, konteks hadis ini enggak dicantumkan basmalah. Oleh karena itu basmalah merupakan bukan bagian daripada Al-Fatihah, melainkan ayat tersendiri sebagai pemisah antara satu surat dengan surah yang lainnya. Adapun pendapat yang terakhir, yaitu pendapat Imam Malik, bahwasanya beliau mengatakan ini lebih ekstrim lagi, laisat minal Fatihah wala min kulli suwar, bahwasanya basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah, bahkan bukan bagian daripada surah-surah selain Al-Fatihah. Baik itu Al-Fatihah maupun non Al-Fatihah bukan bagian daripada surah tersebut basmalahnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahul qira'ah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika salat memulai bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa diawali dengan basmalah. Nah, pembagian ini nanti sebagaimana yang telah dijelaskan di awal akan berdampak pada hukum dalam ketika membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Hukumnya setidaknya ada 4 hukum. Yang pertama, menurut madhab Imam Syafi'i, bahwasanya taqra'u wujuban jahron fi salatil jahr, bahwasanya basmalah ini wajib dibaca jahron fi salatil jahr, dibaca jahr di dalam salat jahar, wa sirran fi salatis sir, dan dibaca sir ketika salat sir. Ini pendapat pertama, wajib. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Yang kedua ialah madhab Imam Malik. Ini sangat bertolak belakang dengan Imam Syafi'i, bahwasanya la tajuzu qira'ataha, enggak boleh baca basmalah fi sholatil fard, ketika salat fardu, sirran kana, mau itu dia sir, au jahran kana, ataupun dia jahar, wa tajuzu fi nafilah, tapi Pak Imam Malik boleh baca basmalah tapi ketika salat sunnah saja. Kalau dalam salat fardu enggak boleh membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ini menurut pendapat daripada Imam Malik. Pendapat yang ketiga ialah mazhab Al-Imam Hanafi, bahwasanya beliau mengatakan tajuzu qira'ataha sirran ma'al Fatihah fi kulli raka'at. Boleh membaca basmalah tapi bacaannya sir, bukan jahar. Di setiap rakaat boleh baca basmalah tapi jangan baca jahar, tapi bacanya sir. Ini pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang keempat, mazhab Imam Hambali, beliau mengatakan tusannu qira'atuha sirran, tusannu qira'atuha sirran wala tusannu qira'atuha jahran. Disunnahkan membaca basmalah ini itu sir, bukan jahar. Boleh bahkan disunnahkan membaca Al-Fatihah menurut Imam Hanbali, tetapi tidak dibaca secara jahar, akan tetapi dibaca secara
sir. Seperti itu. Wallahu taala alam. Ini untuk pembagian daripada basmalah. Apakah perbedaan pendapat tadi mungkin kami harap teman-teman bisa ya sekilas tergambar tersilas mengenai perbedaan pendapat daripada imam-imam madzhab seperti itu. Yang pertama tadi apakah basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah? Yang kedua, bagaimana hukum membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah ketika sholat? Yang sudah kita paparkan. Atau sampai sini ada pertanyaan kira-kira teman-teman sebelum kita lanjut? Waktu kita masih panjang, masih 9:45. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Baik, tidak ada, kita lanjut. Baik, kita masuk ke karena kita di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i ya, maka kita anggap basmalah ini bagian daripada surah Al-Fatihah. Kita lanjut ke ayat yang kedua, yaitu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bahas satu persatu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu sintaksis bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu ada pembahasan tentang atau ilmu balaghah ya, ilmu balaghah. Salah satu fungsi beberapa fungsi pertama, bisa berfungsi bermakna sebagai lil istighraq. Apa itu lil istighraq? Lisyumul, yaitu makna menyeluruh. Makna menyeluruh. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa mengartikan sebuah kata tapi maknanya lebar. Maknanya syumul, secara menyeluruh. Contoh pada lafaz alhamdu ini. Hamdun pakai alhamdu. Kenapa kita bisa tahu? Nanti kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu baru kita konklusikan di akhir nanti. Tadi lil istighraq yaitu untuk lisyumul, untuk makna menyeluruh. Kedua, juga bermakna al-haqiqah al-mahiyah, yaitu menjelaskan perkara secara umum. Haqiqah al-mahiyah. Contoh, kita ingin contoh kalimatnya apa ya? Ar-rajulu asbaru minal mar'ah. Contoh kayak gitu ya. Contoh yang diberikan oleh Ustaz Zudi kemarin kayak gitu. Ar-rajulu asbaru minal mar'ah. Laki-laki itu lebih penyabar daripada perempuan. Ini secara menyeluruh. Walaupun ada perempuan yang lebih sabar dari laki-laki, tapi secara keseluruhan secara kebanyakan laki-laki lebih penyabar ketimbang perempuan. Nah, ini contoh kata al yang bermakna al-haqiqah al-mahiyah, yaitu menjelaskan perkara secara umum. Kalau al-istighraq itu dia syumul, menyeluruh. Kalau haqiqah mahiyah dia secara umum gitu. Ini gimana tadi contohnya? Ar-rajulu asbaru minal mar'ah. Laki-laki itu lebih penyabar daripada perempuan. Walaupun ada perempuan yang lebih penyabar daripada laki-laki, tapi secara umum, secara secara adat, secara garis besar kita di Indonesia, kebanyakan laki-laki lebih penyabar ketimbang perempuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak juga perempuan yang bisa daripada laki-laki, seperti itu. Ini mana yang kedua. Mana yang ketiga ialah lila'ah al-zikri, yaitu sesuatu yang pernah dibahas. Contoh, biasanya kita jumpai di dalam literatur Arab, dalam kitab-kitab kuning, lila'ah al-zikri, yaitu pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas lebih dulu di awal. Contoh, kita lagi ngomongin Al-Fatihah. Kita ngomong dari awal tadi, kita ngomong Al-Fatihah. Terus tiba-tiba di tengah-tengah saya ngomong as-surah pakai alif lam. As-surah, surat. Nah, as-surah yang maksud ini ialah surah Al-Fatihah. Walaupun enggak mesti ditambah as-surah Al-Fatihah, enggak mesti. Cukup as-surah. Nah, as-surah, surat yang di sini yang dimaksud ialah surah Al-Fatihah. Karena kenapa? Karena di awal kita sudah bahas tentang Al-Fatihah. Nah, ini maknanya lil ahdi az-zikri. Atau yang kedua, lil ahdi az-zihni, yaitu mengenai perkara-perkara yang tanpa kita jelaskan itu sudah teranalogikan di benak mukhatab. Contoh, saya ngomong dengan Ustadz Ibda. Saya ngomong sama Ustadz Ibda, tolong pergi ke pasar. Tanpa harus saya jelasin pasar mana, Ustadz Ibda udah tahu.
Nah, kalau kayak gitu saya pakai al. Nah, al di sini maknanya ialah lil ahdi adzikri. Seperti itu. Kurang lebih makna al kurang lebih seperti ada 3. Pada tadi lil sighraq, lil haqiqah mahiyah, kemudian lil ahdi adzikri sama juga lil ahdi adzihni. Nah, terus bagaimana cara kita menyimpulkan kok alhamdu di sini dia bermakna al istighraq? Karena teman-teman, pujian itu sangat cocok dengan lafzul jalalah karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, nggak ada kurangnya, maha sempurna dari sisi apapun. Makanya cocok di sini kita maknai dengan al-istighraq, yaitu alhamdu, segala puji lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Al di sini bermakna al-istighraq. Sebenarnya kalau kita bahas alhamdu itu kemarin tuh kita bahas sama Ustaz Imam Mating tuh panjang sekali, tapi karena waktu yang tidak memadai teman-teman, panjang sekali. Nanti maknanya ke syukur, ngarahnya nanti ke syukur. Bagaimana kita supaya tumbuh rasa syukur kita dalam hati kita, nanti kita bahas di alhamdulillahirabbil alamin, pembahasannya makna di asyukur. Tapi karena waktu tidak memadai, kita ya sekilas saja gitu. Kemudian kita lanjut. Teman-teman pernah nggak sih mikir kenapa pada ayat kedua ini pakainya alhamdu, padahal dalam bahasa Arab ada kata lain. Contohnya kayak madahu, madaha, sama aja kan kata maknanya memuji. Pernah nggak sih kita mikir kenapa nggak pakai al-madahu lillahi rabbil alamin? Kenapa pakai alhamdu? Kenapa alhamdu? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa pada ayat kedua ini surah Al-Fatihah pakai alhamdu? Kenapa nggak al-madahu? Karena melihat bahwasanya al-madahu dengan alhamdu maknanya sama-sama memuji. Kalau kita lihat di kamus, memuji. Madaha memuji, hamidah juga memuji. Ada yang bisa bantu? Teman-teman? Mungkin ada yang udah belajar fiqhul lughah. Ada yang bisa bantu? Ada? Ada teman-teman yang bisa bantu? Ada? Halo? Ini pada nonton kan ya toh enggak lihat nih. Halo? Tahu? Tahu? Kalau bisa bantu? Kenapa dalam kata ini kenapa enggak pakai al-madah? Kenapa pakainya alhamdu? Kenapa enggak al-madahu? Udah dari sananya Ustaz. Ini qiraat. Udah dari sananya ya, udah dari sananya, masya Allah. Betul. Udah dari sana, udah dari riwayat. Tapi setidaknya pasti ada hikmah. Kenapa enggak al-madahu? Kenapa dipilih alhamdu? Nah, maka hikmahnya teman-teman ternyata ada pelajaran namanya fiqhul lughah. Salah satu disiplin ilmu dalam bahasa Arab namanya fiqhul lughah. Ternyata bahasa juga punya fikih. Bukan syariat doang yang punya fikih ya, tapi bahasa juga punya fikih. Makanya ini menarik banget nih, fikih bahasa. Nah, maka dalam konteks fikih bahasa dibahas kenapa pakai alhamdu, kenapa enggak al-madahu. Ternyata teman-teman, hamida itu maknanya lebih daripada madaha. Kalau hamida maknanya as-sana'u ma'at ta'zim wa tauqir. Memuji terus disertakan dengan penghormatan dan juga cinta. Itu hamida. Tapi kalau madaha enggak, as-sana'u bas, mutlak asana doang, cuma mutlak muji doang, nggak ada cinta, nggak ada penghormatan, cuma memuji saja. Nah, oleh karena itu bisa jadi pujian ini untuk menyindir. Banyak kan orang muji tapi tujuannya nyindir. Nah, kalau tujuannya nyindir pakai madaha, bukan hamida, pakai madaha. Contoh, ada orang nih, ada teman, contoh ada si A belum mandi dari 6 hari yang lalu, contoh. Belum ganti baju, belum mandi, terus kita puji dia, ya Allah kamu wangi sekali hari ini, baju kamu juga baru ya, kamu beli di mana? Kan muji itu kan, muji, tapi maknanya tujuannya untuk nyindir. Nah, pakai madaha, bukan hamida. Tapi kalau hamida itu pujian yang dipenuhi dengan rasa cinta dan juga rasa penghormatan. Kira-kira teman-teman sampai sini paham nggak teman-teman? Nyambung nggak? Nyambung ya, alhamdulillah nyambung. Baik, alhamdulillah nyambung. Baik, lanjut teman-teman. Nah, pada kalimat setelahnya yaitu lillah.
pada lafzul jalalah. Lam di sini maknanya apa sih? Fungsi lam pada lafzul jalalah ini apa sih? Pertama, ada dua fungsi. Pertama, lil istihqaq, bahwasanya segala puji adalah hak benar bagi Allah Subhanahu wa taala. Lil istihqaq. Yang kedua ialah lil mulk, yaitu segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama itu lil istihqaq, yang ini lil mulk, lil malik, yaitu untuk kepemilikan. Kalau istihqaq tadi hak, kalau ini untuk bahwasanya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi segala puji hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lam pada lafzul jalalah. Alhamdulillah sudah. Lillah sudah kita bahas. Sekarang Rob dalam makna dalam bahasa Arab, punya makna yang banyak. Jangan salah, Rob setidaknya punya 5 makna. Ada yang tahu makna Rob apa aja? Kan pernah ya kita dengar bahasa Arabnya ibu rumah tangga, Robbatul Bait. Apa aja sih bahasa Rob? Berarti Rob punya banyak makna dong. Iya, punya banyak makna, 5. Setidaknya punya 5 makna untuk kata Rob itu sendiri. Pertama, Rob ini bisa bermakna al-muslih, yaitu yang memperbaiki. Bermakna al-muslih. Atau yang kedua juga bisa bermakna al-mudabbir. Nah, ini tadi. Yang tadi Rabbatul Bait, berarti dia al-mudabbir, yang ngatur rumah, yang ngurusin rumah, Rabbatul Bait. Kayak ibu rumah tangga, Rabbatul Bait. Karena maknanya bisa al-mudabbir, yaitu yang mengatur. Atau juga bisa bermakna yang ketiga, as-sayyidul muta', yaitu pemimpin yang ditaati. Bisa Rabb bisa bermakna pemimpin yang ditaati. Atau al-ma'bud, yaitu sesembahan. Al-ma'bud, sesembahan. Atau makna yang terakhir yaitu al-malik, yaitu yang memiliki. Nah, ternyata kata al-alamin satu-satunya kata Rabbil alamin yang cocok ketika kita satu padukan, sangat cocok. Karena kenapa? Karena Rabbil alamin semuanya masuk. Allah lah yang al-muslih, Allah lah yang memperbaiki alam, Allah lah yang al-mudabbir, yang mengatur alam, Allah lah as-sayyidul muti, Allah lah al-muta, Allah lah yang pemimpin ataupun Tuhan yang wajib dipatuhi, ditaati, Allah lah al-ma'bud dalam ini, Allah lah yang wajib kita sembah, Allah lah al-malik yang maha memiliki di dunia ini, di alam semesta ini. Maka Rabbul Alamin sangat cocok untuk di satu padukan Rabbil Alamin. Nah, selanjutnya yaitu pada lafaz al-alamin. Apa sih makna al-alam? Ada yang tahu makna alam? Udah masyhur ya alam maknanya apa? Ada yang tahu, bisa bantu? Apa makna al-alam? Halo? Halo? Masih bersama saya? Asik. Apa makna al-alam? Ada yang bisa bantu? Alam maknanya apa? Alam semesta. Ya, maknanya alam semesta. Makna alam itu kullu ma siwallah, selain Allah, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Ini ya konteksnya, kaidahnya kullu ma siwallah. Alam itu segala sesuatu selain Allah, berarti dia alam. Nah, kalau di sini kenapa pertanyaan lagi terus, apa asal kata, apa akar kata daripada al-alam? Apakah al-ilmu atau al-alamah? Nah, di sini ada 2 pendapat. Pertama, al-alam di sini bisa asal katanya al-ilmu. Karena kenapa? Di annallah ya'lamu kullu ma fis samawati wal ard. Bahwasanya Allah ya'lamu kullama fis samawati wal ardh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di langit dan juga yang di bumi. Makanya di sini asal katanya al-ilmu. Atau yang kedua bisa juga asal katanya al-alamah. Kenapa? Li'annal alam dalilun ala wujudillahi ta'ala. Bahwasanya alam semesta ini menjadi bukti, menjadi alamat bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hikmahnya Syekh Ramadan Ali Al-Buti, beliau mengatakan pernah berkata seperti ini. Sebagaimana
ketika kita melihat sebuah lukisan yang indah, kita lihat ada lukisan yang indah nih, kata beliau, maka kita akan selalu teringat nih, lukisan siapa sih yang buat? Kok cantik banget. Nih, lukisan siapa sih yang buat? Kok warnanya satu padunya pas banget gitu kan, pasti kita selalu ngarah ke situ. Maka oleh karena itu ketika kita melihat alam semesta ini ada begitu banyak kebun teh yang cantik, pegunungan yang wah masya Allah luar biasa, laut yang indah, langit yang indah, maka semestinya mengarahkan kepada kita. Ini sebenarnya yang menciptakan siapa? Kan nggak mungkin langsung jadi plok, jadi nggak ada. Makanya alam di sini bimana di anal alam dalilun ala wujudillah. Karena alam semesta ini menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu untuk alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan untuk ayat kedua, teman-teman? Atau ada yang terlewatkan? Enggak ya? Insyaallah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Lanjut ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman bermakna Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Yaitu Ar-Rahman di sini bisa bermakna diberikan nikmat pokok saja. Karena Rahman ini dia Ar-Rahma allati wasi'atil khalqi. Rahmannya ini, Rahman Allah Subhanahu wa taala ini dia wasiat li jamil khalqi. Dia semua makhluk mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana mu'minan aw kana kafiran. Mau dia mukmin, mau dia kafir, dia tetap dapat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia. Nah, ini cuma berlaku ketika di dunia doang. Tapi fil akhirah enggak berlaku. Oleh karena itu Ar-Rahim. Nah, ini baru Ar-Rahim. Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Kalau Ar-Rahman tadi Al-Mun'im bijala'in ni'am, kalau ini Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Memberikan nikmat pokok terus memperluaskan nikmat pokok tadi. Umpama saya udah nikah, atau umpama Ustaz Ibda udah nikah. Terus Ustaz Ibda bisa mampu menafkahi istrinya, terus anak-anaknya. Dia Rahman, dapat Rahman. Tapi ketika Ustaz Ibda udah nikah, mampu menafkahi istrinya, mampu menafkahi anak-anaknya, mampu menafkahi tetangganya, fakir miskin, anak yatim, bahkan satu komplek itu bisa dia nafkahi, maka ini Ar-Rahim. Nah, nyambung nggak teman-teman? Nyambung nggak? Kalau Rahman tadi dia cuma nikmat pokok doang, khas untuk keluarganya doang, dia sama keluarganya. Tapi kalau Ar-Rahim bidaqaiq ni'am, bisa memperluas nikmat pokok tadi, bisa dampaknya lebih besar ketimbang Ar-Rahman, ketimbang Ar-Rahim dampaknya lebih besar ketimbang Ar-Rahman. Seperti itu. Gimana ayatnya? Wa kana bil mu'minina rahima, bukan wa kana bil mu'minina rahman, tapi rahima, bukan rahina. Tapi gimana kalau Rahman? Rahmana, bukan Rahman, tapi rahima. Nah, maka dalam ayat ini wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala dengan orang mukmin itu rahim. Artinya apa? Di dunia dapat rahmat Allah, di dunia dapat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa semoga di akhirat nanti kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok-kelompok yang mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ayat selanjutnya. Tapi ada yang unik kemarin tuh, ada Ustaz Aizul nanya sama Ustaz Zudi. Beliau nanya seperti ini. Ustaz, apakah boleh ketika ada seorang teman namanya Rahman, kita panggil Rahman? Pertanyaan seperti itu. Kita panggil, Rahman, boleh nggak? Ada yang tahu jawabannya? Boleh nggak? Ada manusia nih manggil namanya Rahman, terus kita panggil, Rahman, boleh nggak? Halo? Maka teman-teman, Rahman ini merupakan sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk. Oleh karena itu, kalau ada makhluk yang namanya Rahman mesti diidofahkan. Abdur Rahman, apalagi Ibadur Rahman, mesti diidofahkan.
nggak boleh Rahman saja, tapi mesti didofakan. Oleh karena itu, kalau ada teman kita namanya Rahman, jangan panggil Rahman, tapi panggil nama lengkapnya, ya Abdurrahman. Jangan panggil ya Rahman, wah nggak boleh. Kecuali kemarin Ustaz Zudi memberikan pengecualian, kecuali udah berubah konteks katanya. Contoh kayak di bahasa Indonesia, Rahman dibaca Rahman, Rahman bukan ya Rahman, tapi ra-nya Indonesia, ro-nya Indonesia, ra. Nah, ini boleh, tapi kata beliau tetap mesti kita hindari. Nah, ini arahnya ke tauhid ya teman-teman, ke akidah. Bahwasanya Rahman tidak boleh bagi makhluk. Rahman hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada namanya Rahman mesti diidofakan dengan kata selain Rahman, Abdurrahman, Ibadur Rahman dan lain sebagainya. Ini untuk beberapa maklumat. Selanjutnya ayat yang keempat pada lafaz Malik Yaumiddin. Malik kan ada yang baca Malik, ada yang baca Malik. Siapa yang baca Malik? Ada yang tahu? Siapa yang baca qiraat? Siapa yang baca Malik? Ada yang tahu? Al-Imam Asim. Kita ya, Imam riwayat Imam Hafs an Asim itu baca Malik pakai mad, sama Imam Kisai pakai mad. Malik. Selain Imam Asim dan Imam Kisai bidunil mad, tanpa mad. Maliki Yaumiddin, seperti itu. Ad-din. Apa makna ad-din dalam konteks bahasa Arab? Nah, maka ad-din pertama maknanya bisa al-jaza wal hisab. Bisa memana hari pembalasan dan juga hari hisab. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya ini Maliki Yaumiddin. Maka di sini ad-din di sini bermakna al-jaza wal hisab. Hari pembalasan dan juga hari penghisaban amal. Atau juga bermakna yang kedua bisa bermakna al-aqidah, bisa bermakna akidah. Dalilnya apa? Innallaha astafa lakumuddin. Akidah maknanya di sini. Innallaha astafa lakumuddin. Atau juga bisa bermakna an-nizam, yaitu syariat, aturan. Dalilnya apa? Wa syara'u lahum minad-din. Syara'u lahum minad-din. Gimana ayatnya? Syara'u lahum minad-din. Itu an-nizam. Atau juga bisa bermakna al-khudu, yaitu patuh, tunduk. Dalilnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maknanya al-khudu, tunduk. Atau juga bisa bermakna as-sultan, al-hikam. Dalilnya apa? Liya'khudha akhahu fi dinil malik. Liya'khudha akhahu fi dinil malik. Maknanya as-sultan, al-hikam. Ini makna ad-din. Tadi bisa bermakna al-jaza wal hisab. Yaitu ad-din bisa bermakna hari pembalasan dan juga hari penghisapan. Atau juga ad-din juga bermakna akidah. Atau juga bisa bermakna anil. Ini untuk lafaz ad-din Maliki Yaumiddin. Lanjut setelahnya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Asalnya bukan itu asalnya, tapi na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi dimajukan. Nah, sebentar. Kafnya dimajukan, yaitu maf'ulnya dimajukan, yaitu maf'ul muqaddam iyyaka yang asalnya na'buduka wa nasta'inuka, kafnya ataupun maf'ulnya dimajukan iyyaka. Fungsinya apa? Salah satu pemajuan daripada maf'ul muqaddam ini ialah lil hasr, yaitu pengkhususan ataupun pembatasan, bahwasanya benar-benar hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami memohon perlindungan, meminta perlindungan, nasta'in. Maka dimajukan. Nah, salah satunya tadi ya teman-teman yang bisa kita ambil faedahnya, maf'ul mutlak. Kalau ada maf'ul yang dimajukan, maka salah satu fungsinya itu adalah hasr, itu untuk membatasi atau untuk pengkhususan. Contoh lainnya dalam kitab At-Tahbir karya Imam Asyuti.
Dalam mukaddimahnya, kalau teman-teman lihat dalam mukaddimah tahbir itu, beliau mencantumkan kurang lebih seperti ini. Allah Ahmadu. Kalau kita teman-teman mungkin kalau nggak dikasih harokat pasti bacanya Allahu. Ini mubtada kan? Allahu Ahmadu. Allahu Ahmadu. Tapi keliru. Yang benarnya Allah Ahmadu. Maf'ulnya dimajukan. Untuk apa? Untuk lil hasr. Untuk membatasi. Bahwasanya benar-benar Allah doang yang dipuji oleh Imam As-Suyuti. Nah, ini salah satu faedah daripada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul muqaddam tadi ya. Gitu. Nah, perluasan daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ataupun kenapa ibadah itu diiringi dengan kata isti'anah. Kenapa ibadah itu diiringi dengan kata perlindungan. Nah, ini selaras ataupun sejalan dengan makna ataupun praktek daripada kata la haula wala quwata illa billah. Kata para ulama bahwasanya li'annal ibadah, bahwasanya ibadah la tahsulu illa bima'unatillah, nggak akan pernah kita sempurna ibadah kecuali daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kama annal ma'siyah, sebagaimana maksiat la tub'adu illa bi'ismatillah, tidak akan pernah kita bisa menjauhi daripada kemaksiatan kecuali kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan implementasi daripada la haula wala quwata illa billah. Iyyaka. Oleh karena itu kalau ada nanya, kenapa ibadah digandengkan dengan kata isti'anah, kata di la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan untuk selalu taat kepadamu wahai Allah kecuali kekuatan itu datang kepadamu. Wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan selalu terhindar daripada kemaksiatan kecuali kekuatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia kata kunci, yaitu implementasi daripada praktek daripada la haula wala quwata illa billah. Li'anna al-ibadah la tahsulu illa bima'unatillah. Ibadah kita nggak akan pernah sampai hati kita kepada ibadah, sempurna ibadah kita kecuali bima'unatillah, dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama annal ma'siyah la tub'adu illa bi'ismatillah. Sebagaimana maksiat tidak akan pernah kita terhindar daripada kemaksiatan kecuali kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu berdoa, semoga kita diberikan kekuatan, selalu diberikan kekuatan untuk selalu taat, patuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuatan untuk selalu terhindar daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya, mohon maaf teman-teman, kita rada-rada sekilas doang ya, nggak terlalu mendalam, sekilas doang, dan juga keterbatasan pengetahuan juga kami ya, sebatas yang kami tahu saja. Kalau teman-teman nanti tertarik lagi, bisa nanti kita bahas lagi di lain kelas insya Allah, karena waktu terbatas. Selanjutnya ialah pada kata ayat ihdinas siratal mustaqim. Maknanya, ini kan doa ya, ihdinas siratal mustaqim kan maknanya doa ya. Ya nggak sih? Doa nggak sih mananya? Mananya doa. Nah, mananya apa? Pertama, mananya bisa bermakna dullana alal khair. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada kebaikan. Illam nakun fil khair. Apabila kami belum berada kepada kebaikan. Jadi, seolah-olah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebaikan apabila kami belum berada pada kebaikan. Atau kalau kita sudah berada pada kebaikan, maka maknanya sabitna alal khair in kunna fil khair. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam kebaikan apabila kami sudah berada kepada kebaikan. Atau yang lebih daripada itu, iftah lanal khairat ba'da an kunna fil khair. Ya Allah, bukakanlah kami pintu-pintu kebaikan setelah kami berada pada sebuah kebaikan. Nah, maknanya ihdinas siratal mustaqim ada 3 nih. Pertama, dullana al khair illam nakun fil khair. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada kebaikan kalau kita belum berada kepada kebaikan. Kalau sudah berada, sabitna al khair in kunna fil khair. Ya Allah, tetapkanlah kami kepada kebaikan apabila kami telah berada pada kebaikan. Atau maknanya iftah lanal khairat ba'da an kunna fil khair. Ya Allah, bukakanlah kami pintu-pintu kebaikan kalau kami sudah subut, sudah tetap pada sebuah kebaikan. Nah, ini mana ihdinas siratal mustaqim. Dalam ihdinas sirat ada yang baca pakai sin, ada pakai zai yang mufakhamah. Ada yang pakai ihdinas sirat,
atau ihdinas sirat atau ihdinas zirat. Nah, riwayat siapa saja teman-teman? Ada yang tahu yang pakai shot siapa aja? Riwayat qiraat siapa saja? Ada yang tahu? Riwayat kita Ustaz. Ya, riwayat kita betul. Riwayat kita pertama riwayat Asim ya. Qiraat Imam Asim, ana Hafs. Riwayat Imam Hafs, ana Asim. Yang kedua, ada yang tahu? Imam Nafi. Imam Nafi yang ketiga, ada juga Ibnu Amr. Dan juga Kisai. Jadi tadi ada Imam Asim, kemudian ada Imam Nafi, Ibnu Amr, kemudian ada Kisai. Kalau yang baca pakai sin, ada yang tahu teman-teman? Kalau yang baca pakai sin siapa? Imam Ibnu Katsir. Ya, Masya Allah. Imam Kumbul an Ibnu Katsir. Riwayatnya Imam Kumbul an Ibnu Katsir. Itu pakai sin. Ihdinas sirata. Nah, kalau yang pakai zai, yang tafkhim tadi. Ada yang tahu teman-teman? Yang pakai zai, yang tafkhim. Imam Hamzah Ustaz. Masya Allah ya, Ahsan. Imam Hamzah pakai zai yang dia tebal, yang dia tahu izra, ihdinas zirata. Pakai Imam Hamzah pakai zai. Apakah maknanya beda? Wah, check it out. Mari kita cek apakah maknanya berbeda. Kalau pakai shad itu maknanya al-jisru, itu jembatan. Ini kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim itu maknanya jembatan, bukan jalan. Nah, tepatnya jembatan. Ya Allah, tunjukkanlah. Karena kenapa? Karena nanti kita mengarahnya ke sirat nanti di akhir kiamat. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya ketika kita basuh kaki, itu kan sunahnya baca doa. Apa doanya? Teman-teman apa enggak doanya? Allahumma tsabbit qadamayya ala siratal mustaqim. Allahumma bisa diikuti, bisa dihafali, mudah kok ini. Allahumma, coba Allahumma tsabbit qadamayya ala siratal mustaqim. Nah, itu dia. Nah, ini ketika kita berwudu, basuh kaki, selalu sertakan dengan doa ini. Allahumma tsabbit qadamayya ala siratal mustaqim. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika di surat kita ditetapkan langkah kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atau yang kedua, kalau kita pakai sin atau pakai zai, maknanya apa? Maknanya satu makna, yaitu as-sari', yaitu jalan. Nah, ini cocok nih. Ihdinas sirat itu baru maknanya jalan. Tapi kalau ihdinas sirat jembatan. Ya, bedanya cuma al-jisru sama as-sari' doang. Itu doang bedanya. Kurang lebihnya itu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An'amta di sini surat tadi sudah kita bahas. An'amta di sini bisa dua makna. Yang pertama, al-in'am bisururi ma'at-tuma'ninah, yaitu nikmat kebahagiaan dan juga nikmat ketentraman. Jadi setelah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jalan ini tolong kami dimasukkan ke golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan juga Engkau berikan ketentraman dalam hatinya. Karena berapa banyak sekarang orang-orang di luar sana punya harta banyak tapi nggak tentram. Ya nggak sih? Orang kaya tapi kayak merasa kayak di dunia ini kayak nggak nyaman gitu hatinya. Banyak ya di dunia ini kayak gitu ya. Orang kaya, rumah berlantai-lantai, mobil banyak, terus apa lagi? Uang 270 miliar misalnya. Banyak tapi nggak nyaman. Selalu diteror. Akhirnya apa? Masuk penjara. Akhirnya apa? Nggak tentram hidupnya di dunia. Nah, ini kita nggak minta yang seperti itu, tapi kita minta, ya Allah, tunjukkan, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan juga Engkau berikan ketentraman dalam hatinya. Seperti itu. Atau maknanya yang lebih luas, al-in'amu bitafdil, yaitu nikmat dengan kemuliaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina gimana an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim,
maka merekalah orang-orang golongan-golongan yang an'amallahu alaihim, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin. Wah, antum kita berharap gak sih kita dikasih nikmat sebagaimana dinikmat yang diberikan kepada para nabi, atau seminimal-minimalnya kita nggak bisa jadi nabi? Siddiqin, jadi orang yang siddiq, bisa nggak sih? Terlalu berat. Ya udah pakai syuhada, orang yang syahid. Nggak bisa, sekarang nggak ada perang. Ya udah wassalihin, berharap jadi golongan orang-orang yang soleh, tapi masih kayaknya masih di luar kata bisa lah kita jadi orang soleh. Maka kata Imam Syafi'i, kata beliau, saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya walastu minhum, wahibbus solihin walastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan bagian daripada mereka. Level Imam Syafi'i saja seperti itu, nggak masuk, beliau nggak mengkategorikan beliau orang soleh, apalagi kita. Oleh karena itu, setidak-tidaknya kita nggak bisa jadi nabi, kita nggak bisa jadi orang-orang yang siddiq, kita nggak bisa jadi orang-orang yang syuhada, kita nggak bisa jadi orang soleh. Setidaknya kita mencintai para nabi, kita mencintai para syuhada, kita mencintai para siddiqin, kita mencintai para orang soleh. Jangan sampai kita malah mencaci maki, jangan sampai kita terbawa oleh oleh perkara-perkara yang di sosial media tuh mengucilkan para ulama, orang yang soleh yang sudah maklum, udah diketahui kesolehannya, tapi kita malah terpancing untuk menggibahi beliau. Jangan sampai. Tapi tanamkan dalam hati kita untuk mencintai mereka. Karena kenapa? Semoga dengan harapan itu kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan-golongan mereka. Antum kebayang gak sih kita nanti masuk surga, sampingnya Nabi, sampingnya lagi para syahid Uhud, sampingnya lagi depannya Imam Syafi'i, belakangnya Imam Hambali. Kebayang gak sih antum punya surga kayak gitu? Pengen gak sih? Pengen ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen kayak gitu tapi kita masih mencaci para ulama, kita masih mencaci para orang-orang soleh, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling besar. Wal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Ini untuk makna an'amta alaihim. Atau yang kedua, makna al-maghdub sama ad-dallin. Nah, ini penting juga ya. Terakhir ya teman-teman. Terakhir kita bahas yang al-maghdub sama ad-dallin. Bentar. Al-maghdub di sini bisa bermakna yang pertama al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Al-maghdubi yaitu orang-orang Yahudi. Atau yang kedua bisa bermakna al-yahud. Selain al-yahud itu bermakna, sebentar, di sini dijelaskan kullu man akhta'a fil a'mal adh-dhahirah. Setiap orang-orang yang keliru ataupun salah daripada amal-amal yang zahir. Ini al-maghdub. Setiap orang yang salah daripada amal-amal yang zahir, maka ia al-maghdub. Tapi makna yang pertama tadi al-yahud ya. Makna yang pertama tadi al-yahud, yang kedua tadi yang kesalahan daripada amal-amal yang zahir, al-maghdub. Yang ketiga bisa makna al-kuffar. Jadi secara selain al-yahud bisa juga bermakna al-kuffar. Ini untuk pada lafaz al-maghdub. Maka kalau ad-dallin, maknanya apa ad-dallin? Kalau ad-dallin pertama maknanya an-nasara, itu orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani dikatakan sebagai orang-orang yang ad-dallin? Karena li'annahum yanharifuna 'anil nahj al-qawim. Karena mereka mengingkari daripada kebenaran yang ada, bahwasanya agama Islam nih ada, benar, tapi mereka mengingkari akan kebenaran daripada agama Islam itu sendiri. Nah, mana yang kedua atau selain daripada an-nasara bisa juga bagaimana kullu man akhta fil i'tiqad, yaitu setiap mereka yang keliru daripada akidah. Itu dinamakan dengan ad-dallin. Jadi mana yang pertama an-nasara, yang kedua bisa bermakna kullu man akhta fil i'tiqad. Kalau al-maghdub tadi kullu man akhta fil a'mal adh-dhahirah, kalau ad-dallin ini kullu man akhta fil i'tiqad. Setiap orang yang keliru ataupun salah dalam hal
keyakinan ataupun akidah. Mana yang ketiga untuk ad-dhalin ini adalah al-munafiqun. Al-munafiqun. Maka kenapa bisa kita simpulkan seperti ini? Karena sesuai dengan awal-awal surah Al-Baqarah. Gimana? Awal yang pertama kan bahas tentang orang-orang yang mukmin, orang-orang yang diberi nikmat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa sih orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, amal qalbi. Kan iman itu kan orang-orang yang beriman kan butuh amal qalbi, yaitu amal qalbi itu iman. Iman kan ada di hati tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dalam hati. Wa yuqimunas shalah, amalul abdan. Dibuktikan keyakinan dalam hati dengan mendirikan sholat. Itu perbuatan badan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan lebih daripada itu dibuktikan lagi dengan pembuktian daripada hartanya. Ada harta diinfakkan, ada rezeki disedekahkan. Nah, seperti itu. Ini implementasi daripada siapa aja sih yang an'amta, yaitu orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama dia punya iman dalam hatinya, wa yuqimunas shalah. Kemudian dia buktikan iman tersebut dengan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan lebih daripada itu, setiap harta dia keluarkan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta dia keluarkan untuk sedekah kepada tetangganya, kepada sanak saudaranya dan lain sebagainya. Ini an'amta. Kemudian apa kata Allah? Ulaika humul muflihun. Nah, mereka inilah orang-orang yang muflih, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang menang nanti di hari kiamat nanti. Nah, kita berdoa semoga kita digolongkan kepada golongan yang ini, yaitu orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau al-maghdub ini diawali dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan seterusnya sampai dengan akhir ayat. Ini merupakan al-maghdub. Kalau ad-dhallinnya ini wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir sampai pada ayat summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Ini merupakan pembahasan mengenai orang-orang yang ad-dhallin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tersesat, orang-orang munafik. Membahas dari pangkal ayat. Jadi kalau kita petakan dari ayat alladzina yu'minuna bil ghaib sampai dengan ulaika humul muflihun, itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-maghdub itu dari ataupun al-kufar itu daripada ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai dengan kata dengan ayat khatamallahu 'ala qulubihim. Itu membahas tentang orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang kafir. Kalau ad-dhalin itu orang-orang munafik, itu pembahasan ayatnya dari wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa hum mu'minin sampai dengan summum bukmun umyun fahum la yarjun. Ini membahas tentang orang-orang yang al-munafik, orang-orang yang ad-dhal, yaitu orang-orang yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu mukjizat juga Al-Quran yang ini kami dapatkan dari Ustaz Imam Matin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau mengatakan salah satu mukjizat Al-Quran nggak hanya dalam bentuk tulisan, nggak hanya dalam bentuk apalagi tartib bahasa dan sebagainya, tapi suara bunyi Al-Quran itu juga punya arti. Contoh dalam kata ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. An'amta dengan maghdubi 'alaihim ini durasinya enggak panjang, enggak dikasih mat yang panjang. An'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim, enggak panjang. Ritmenya tuh enggak panjang, tapi ketika ad-dhallin, kok ini panjang banget. Pernah nggak sih kita mikir kayak gitu? Kok di an'amta dia pendek, maghdub juga pendek, tapi ketika dhalin panjang banget. Pernah nggak sih terbesit dalam pikiran kita kayak gitu? Kalau pernah, berarti antum luar biasa. Berarti jawabannya teman-teman, karena orang-orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. An'am alladzina siratal ladzina an'amta alladzina an'amta ini sedikit. Al-maghdub juga sedikit. Orang Yahudi itu sedikit. Tapi yang banyak itu ad-dhalin. Orang-orang yang tersesat tuh banyak. Orang-orang yang tertipu dengan kehidupan tuh banyak. Banyak gak sih kita jumpai di kehidupan sekarang tuh orang-orang yang tersesat banyak. Orang ateis,
orang Nasrani, orang-orang yang mereka kalau Yahudi ya, mereka masih mengakui kalau secara akidah. Kemarin kami dapat dari Ustaz Abu Ezra, kalau secara akidah orang-orang Yahudi lebih dekat ke Islam ketimbang orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi masih percaya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak mau nabi mereka dari selain kaum mereka. Ini orang-orang Yahudi, tapi mereka percaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mendeskripsikan Allah ya. Bahwasanya Allah itu punya tangan itu sepanjang sekian dan sebagainya macamnya. Tapi tetap mereka al-maghdub. Tapi kalau Allah ini banyak banget orang-orang Yahudi ini. Siapa sih antum tahu nggak sejarah penciptaan agama Nasrani? Coba antum search di Google atau di YouTube sejarah munculnya agama Nasrani. Itu yang mendiplomasikan tuh orang-orang Yahudi. Jadi seolah-olah orang Nasrani menerima agama orang Yahudi, yang mana orang Yahudi gimana ya cara kasih kesimpulannya? Kan orang Yahudi itu Tuhannya siapa Tuhannya? Orang Yahudi. Kalau Nasrani kan mereka nyembah Yesus ya, Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yahudi? Halo, masih bersama saya, teman-teman? Masih. Nasrani tadi kan mereka kan kekeliruannya mereka nyembah Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang-orang Yahudi, tadi Nasrani kan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang-orang Yahudi, Maaf, Teo. Siapa? Mbah Yahweh. Mbah ya. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Jadi teman-teman tadi ya, orang-orang Yahudi itu lebih dekat ke Islam ketimbang orang-orang Nasrani. Makanya pada lafal siratal ladzina an'amta itu sedikit, al-maghdub itu juga sedikit. Tapi ketika ad-dallin, kenapa panjang? Salah satu hikmahnya yang kami dapatkan dari Ustadz Imam Matin, kemudian beliau dapat dari Syekh pakar bahasa di Al-Azhar. Beliau pernah ikut nemenin beliau. Ustadz Imam Matin pernah nemenin Syekh di Indonesia. Kemudian Syekh sharing ke beliau. Kemudian Ustadz Matin sharing ke kami. Itu ketika di kelas Nahwu. Beliau sharing tentang hal ini. Makanya ad-dallin ini pakai mat. Matnya panjang lagi. Mat paling panjang. Mat lazim. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang di dunia ini yang tersesat. Orang-orang di dunia ini yang keluar dari koridor. Daripada koridor kebenaran. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lewat 10 menit ya. 9.45 jadi 9.55. Mohon maaf. Lewat 10 menit. Dan juga jika ada kesalahan baik pun kata ataupun ucapan ataupun teman-teman yang mungkin tadi ada yang wah ini penyampaiannya keliru nih. Wah boleh silakan dikonfirmasi. Mungkin kami juga yang keliru mungkin menyampaikannya, mungkin ada yang kesleo atau ada yang kelewat kesleo lidahnya, terus ada yang kelewat. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kalau pun ada yang mau diskusikan lagi boleh di grup nanti ditanyakan, nanti kami bantu jawab insyaallah. Kalaupun nggak bisa jawab, nanti kami tanyakan kepada asatid, bisa ke Ustaz Abu Ezra, Ustaz Nur Fajri, bisa ke Ustaz Mematin dan lain sebagainya. Atau kami keliru, nanti juga kami minta correction daripada asatid seperti itu. Allah taala alam. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Ada diskusi? Insyaallah nggak ada, Sat. Insyaallah nggak ada ya. Baik. Sekiranya kalau nggak ada, kita tutup dengan melafazkan Ustaz, apakah ada channelnya? Channel siapa? Kalau kami nggak punya channel siapa dulu? Kalau channelnya Karim ada. Nanti teman-teman bisa, kalau Karim kan biasanya ada kajian setiap malam gitu. Setiap malam tuh ada kajian, baik itu fikih, baik itu adab, itu ada kajian. Teman-teman bisa ikut di YouTube-nya Karim. Bisa tuh, ada channel di Karim TV. Nah, insyaallah ada rekamannya. Oh, rekaman. Kalau rekaman daurah ada nanti insyaallah. Ada rekaman nanti di-share di grup nanti. Rekaman yang ini. Kalau yang tafsir ayat lahkam kayaknya ada. Nanti silakan teman-teman pantengin di YouTube-nya Karim atau di Facebook-nya Karim. Mungkin lagi live Facebook mungkin ada insyaallah. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan? Ada? Enggak ada?
Kalau tidak, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya jika banyak kesalahan. Ini karena masih proses pembelajaran dan juga kalaupun ada yang keliru, mohon maaf juga karena kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu murni daripada kesalahan kami. Kalau kata kiai kami, in nuridu ilal islah. Itu kita nggak punya tujuan lain kecuali untuk memberikan apa yang kita punya, itu memberikan islah, pembenaran. Itu kalau ada hal yang serasa benar yang banyak di masyarakat tuh kita lihat nggak apa ya, kalau kita nggak sampein tuh keliru pemahamannya gitu. Nah kayak tadi kan al-madahu tadi kan salah satu hikmahnya al-madahu, kenapa nggak pakai al-madahu, kenapa pakai alhamdulillah. Semoga teman-teman setelah pengajian ini, setelah kelas ini, teman-teman bisa jawab gitu kalau ada yang nanya, oh ini kenapa setidaknya kalau orang lagi ngobrolin itu kita nyambung gitu. Oh iya gitu, seperti itu. Kalau mau lebih dalam silakan teman-teman buka kitabnya, kitab tafsir Ayatul Ahkam atau tafsir yang lebih besar daripada itu, seperti itu. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin 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 rabbal alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira pada Al-Ustaz Delvi Arfialdo yang Masya Allah kurang lebih 1 jam ya kalau kita hitung-hitung. Dan beliau ini dikenal sebagai, kalau yang saya kenal Ustaz Delvi ini orang yang cepat nyerap ilmu dan juga gak lepas dari kuatnya hafalan juga kuatnya tulisan. Jadi kedua-duanya sama kuat. Kalau yang saya perhatikan dari penjelasan beliau, Masya Allah, beliau mampu menjelaskan apa yang dijelaskan oleh gurunda Ustaz Zuhdi, Ustaz Matin, Ustaz Abu Ezra, dan guru-guru yang lain. Dan yang saya perhatikan, Masya Allah, cukup detail, Masya Allah. Kalau peserta sekalian pengen tahu bahwa tafsir Al-Quran, ini ada pelajaran ya di Karim, termasuk pelajaran yang kita pelajari di sana, dan selama kurang lebih 1 semester kita nggak lanjut ya, kita bahas Al-Fatihah terus selama 1 semester, bayangkan. Dan begitu dalam penjelasan Ustaz Zuhdi dan Ustaz Delvi telah merangkumnya cukup ringkas, dan ini juga sebagai bahan murjaah saya pribadi insyaallah nanti ke depannya untuk dimurjaah kembali, karena ilmu itu harus dimurjaah begitu. Kemudian para asatidzah wal ustadzah sekalian yang semoga Allah ridhai, semoga Allah rahmati. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui, dimulai tadi jam pukul 8 sampai sekarang tepat pukul 10:01. Insya Allah sebelum penutupan akan kami jelaskan teknis pembelajaran kita pada santri, apa istilahnya ngaji bareng santri ya, dari ngaji bareng santri, dan ini merupakan inisiatif dari kami pribadi, kita semua. Jadi ada satu yang inisiatif, akhirnya ikut ayo saya ikut, karena nggak mau liburan ini sia-sia ya, karena kan liburan ini kadang kurang terkontrol karena kita punya HP dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk meminimalisir ketidakmanfaatan hal itu, maka kita sama-sama sepakat, yuk kita buat acara, yuk kita buat hal yang manfaat untuk umat begitu, Masya Allah. Jadi untuk hari ini Insya Allah pembukaan dan materi telah selesai, akan dilanjutkan esok hari. Itu materinya adalah materi sifatul huruf dan itmamul harokat. Materi sifatul huruf dan itmamul harokat.
Insya Allah nanti akan kami bagikan kelompoknya. Kurang lebih maksimal itu per kelompok ada empat orang. Ya, satu kelompok, satu mentor, itu ada 4 peserta. Jadi nanti sistemnya adalah istilahnya itu apa? Apa Ustaz Izul istilahnya? Klasikal, lupa mulu. Sistemnya klasikal, dan nanti dibimbing oleh mentornya mengenai sifatul huruf dan itmamul harokah di esok hari. Kemudian di hari ketiga, itu hari Rabu, itu akan ada penyampaian materi makharijul huruf surah Al-Fatihah. Jadi bukan hanya penyampaian materi, tapi juga sekaligus praktik secara klasikalnya, begitu. Kemudian di hari yang keempat, hari Kamis, insya Allah akan dilanjut oleh mentornya masing-masing mengenai makharijul huruf surah Al-Fatihah. Ya, kalau yang tadi hari Rabu dari ayat 1 sampai ayat 5. Hari Kamisnya besoknya lagi itu dari ayat 6 sampai ayat ke-7. Kemudian itu waktunya dari pukul 8 sampai pukul 9. Dan nanti di hari Kamis dari pukul 9 sampai pukul 10-nya akan ada talaqi surah Al-Fatihah. Insyaallah satu persatu. Kemudian kami akan bacakan pembagian kelompoknya, ya. Insyaallah yang pertama itu ada kelompok Ustaz Izil Khair, dan pesertanya yang pertama adalah Ustazah Ken Azizah, Ustazah Mutiara, Ustazah Nabilah Hafizullah. Kemudian yang kedua Ustaz Dalfi, itu pesertanya ada Ustaz Abid Al-Banjari, kemudian Ustaz Aji Nurrahman, dan Ustaz Hendrik. Kemudian yang ketiga Ustaz Hakim. Insyaallah ada pesertanya Ustaz Isa Ansarullah, kemudian Ustaz Zafirul Haq, Farizul Haq, dan Nur Muzaki Syarif. Kemudian yang kelima, yang keempat itu ada Ustaz Imran. Pesertanya ada Ustazah Lestari, Ustazah Safanah Salsabila, Ustazah Tazwaida, Ustazah Nina Rahmawati. Kemudian yang kelima ada Ustaz Thabit, ya, itu pesertanya ada Ustazah Husnul Ariwibowo, kemudian ada Ustaz Arsya, dan yang terakhir itu mentornya adalah Ustaz Halim Abdul Halim. Insyaallah pesertanya ada Ustazah Kayyisah Al-Karimah, Ustazah Najwa, Ustazah Rafida Sauraya, kemudian Ustaz Fazkia Sahnazra. Begitu mungkin pembagian kelompok. Ada yang belum kesebut? Ustaz wal Ustazah sekalian, ada yang belum kesebut namanya? Insyaallah jelas ya? Insyaallah jelas. Halo, jelas insyaallah? Baik. Itu pemaparan mengenai teknis kita untuk pembelajaran tahsin kali ini, tahun ini spesial lebaran ya. Insyaallah di tengah kesibukan teman-teman, di tengah kesibukan Ustaz wal Ustazah sekalian, mampu memberikan waktu, meluangkan waktunya untuk belajar gitu kan. Kalau di luar sana sibuk liburan, sibuk silaturahmi gitu kan. Kita sebagian mengorbankan waktunya sehari 2 jam kurang lebih ya untuk sedikit demi sedikit kita menambah kekurangan kita ya. Menambah kekurangan kita. Kita kurangnya apa? Kita kurangnya di bacaan Al-Fatihah. Maka ikuti tahsin gitu kan. Begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari panitia ada tambahan? Ustaz Izul, Ustaz Thabit, dan yang lainnya? Ada? Mungkin buat semua peserta diusahakan untuk hari kedua, ketiga, sampai hari keempat, karena di situ kita fokus di sesi mentoring. Nanti ada sesi praktik juga bersama mentornya masing-masing, jadi lebih intensif
lebih intens untuk teori dan praktiknya. Jadi diusahakan seluruh peserta hadir di hari kedua, ketiga, dan keempat. Nanti di hari terakhir, insya Allah ada talaqi surah Al-Fatihah bersama mentor masing-masing. Mungkin seperti itu, Ustaz Tidak. Baik. Dari Ustaz Izul seperti itu. Dari Ustaz Sabit ada lagi? Pak Ketua? Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memudahkan, melancarkan usaha kita, melancarkan agenda kita ke depan sampai 4 hari ke depan, 3 hari ke depan, dan yang telah tadi dipaparkan oleh Ustaz Izul mengenai urgensi tajwid huruf, yang udah mengetahui, yang udah tahu, maka semoga makin lengket, semakin tahu lagi, semakin dimurojah lagi. Yang belum tahu, semoga kekepoannya meningkat lagi. Jadi nggak stuck di sini. Jadi nggak mencukupkan dengan apa yang sudah didapatkan hari ini. Begitu. Kemudian untuk tadi disampaikan materi mengenai tadabbur Al-Fatihah yang Masya Allah, ini juga penting ya, karena apa namanya, sebagai cambuk juga buat diri saya pribadi. Jadi kita belajar ilmu tajwid itu kurang cukup ya, nggak cukup kita belajar ilmu tajwid tanpa belajar bahasa Arab. Bahkan dalam ulumul Quran sekalipun, yang paling umum, yang paling dasar itu ada 2 ya, ilmu tajwid dan bahasa Arab gitu kan. Dan di apa namanya, hari ini yang terjadi adalah yang ahli tajwid, yang bisa tajwid kadang nggak bisa bahasa Arab. Sebaliknya yang ahli bahasa Arab itu nggak bisa tajwid. Alasannya gimana? Ngapain belajar bahasa Arab gitu kan? Kalau tajwidnya agak bener gitu. Orang yang bahasa Arab, ahli bahasa Arab, yang pintar bahasa Arab bilang apa? Ngapain belajar ilmu tajwid? Bahasa Arab aja mereka gak bisa gitu kan. Nah, maka dari sini perlu kita untuk memadukan antara keduanya, bahasa Arab dan ilmu tajwid, dan ilmu yang lainnya itu penting semua. Nah, terutama yang kedua pondasi ini, khususnya dalam ilmu Quran ini, sangat khususnya dalam ilmu Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya ini sangat penting, bahasa Arab dan tajwid. Karena kadang ada orang yang dia dosen ulumul Quran bahkan, tapi beliau menyadari ada satu fase ilmu yang terlewat. Apa itu? Ilmu tajwid. Jadi gimana ya, ngajarin tentang ilmu qiraat itu kan, tentang ilmu bacaan Al-Quran, sedangkan yang ngajarinnya nggak bisa, bahkan jatuh terhadap lahan jali yang nampak begitu. Nah, minimalnya orang awam adalah kita bisa untuk tidak masuk ke dalam lahan jali yang nampak, yang akan mengakibatkan perubahan makna. Ini orang-orang awam ya, minimal orang awam, kecuali dia masih dalam tahap belajar ya. Beda sama orang yang nggak mau belajar, maka dia berdosa ya, terjatuh lahan jali. Beda kalau kita yang sedang berusaha dalam tahap pembelajaran, maka itu dimaafkan. Dan kita sebagai khususnya yang ingin fokus dalam ulumul Quran, bidang agama, ulumuddin dan lain sebagainya, maka kita jangan mau jadi kaum minimal. Dan ini menjadi cambuk untuk saya sendiri. Mungkin mohon maaf kepanjangan juga saya ngomong, padahal hanya sebagai MC, dan kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita yang pertama kali ini, dan semoga Allah memudahkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan melafalkan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa'alaikumsalam barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran.